Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azzim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada guru kita bersama yang tadi telah menyampaikan nasihatnya, al-muhtaramul mukarram al-ustadz Farhan. Beliau senior saya jauh di pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah. Begitu juga para asatid lainnya, dan tidak lupa segenap daripada DKM Masjid Baitur Rahman, dan juga kepada saudara kami Haji Marno yang menjadi wasilah datangnya saya ke tempat ini, dan semuanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para ulama, para kiai, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara, Nabi yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini, kita hadir di tempat ini tidak lain dan tidak bukan karena rasa cinta kepada beliau. Saudara, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar cinta, tapi kalau cinta udah berkaitan dengan Nabi, fahuwa min syuruti kamalil iman, termasuk syarat kesempurnaan iman. Enggak sempurna iman seseorang kalau tidak mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ngajar di Bekasi saban bulan di Kartini, di Bekasi kota. Setahu saya Bekasi ini, orang Bekasi biasanya demen sholawat, betul apa kagak? Ini saya heran kok disebut nama Nabi pada adem-adem aja nih. Nggak berasa kayak di Bekasi, kayak di Zimbabwe, saudara. Hati-hati, hati-hati yang kalau disebut nama Nabi adem aja, lisannya kagak bergerak. Hati-hati saudara, sebab orang semakin banyak lisannya tergetar kalau disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tanda berarti besok di akhirat makin dekat sama Nabi. Saudara, Nabi sendiri yang ngomong, aqrabukum min yaumal qiyamah aktsarukum salatan alayya. Kata Nabi, yang paling dekat denganku di hari kiamat besok adalah yang paling dekat, yang paling banyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jadi makin banyak makin tergetar, lisannya makin refleks kalau disebutkan nama Nabi, itu tanda besok bakal dekat sama Rasulullah insyaallah. Tapi kalau disebutin nama Nabi adem aja, disebutin nama Nabi ayem aja, hati-hati.
Jangan-jangan tanda tuh yang adem ayem disebutin nama Nabi kagak ada salawat sama sekali, besok berarti jauh sama Rasulullah, saudara. Makanya biasain lisan kita bergetar, refleks, gemuruh kalau disebutkan nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis sahih, kata Nabi Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi Muhammad, tidak beriman salah satu orang di antara kalian sampai aku lebih dicintai melebihi anaknya, melebihi orang tuanya, melebihi siapapun, saudara. Jadi selama kita belum betul-betul mencintai Nabi melebihi siapapun, kalau masih ada yang kita sayang, masih ada yang kita cinta melebihi Rasulullah, mau anak kek, mau orang tua kek, mau pasangan kek, siapapun dia, kalau masih ada yang kita cinta melebihi Nabi, maka berarti belum sempurna keimanannya, saudara. Na'udzubillah min. Bahkan saudara diri sendiri, Sayyidina Umar ibn al-Khattab datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ya Rasulullah, tuh masih adem aja tuh, ya Rasulullah. Nah, ini baru di Bekasi deh. Ya Rasulullah, innaka ahabbun nasi ilayya, innaka ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi allati baina jambi. Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari apapun ya Rasulullah, kecuali sendiri. Aku lebih cinta diriku sendiri daripada engkau ya Rasulullah. Yang namanya begitu wajar, ya manusia pasti lebih cinta dirinya dari apapun, saudara. Betul apa kagak? Manusia tuh pasti mendahulukan dirinya dari apapun, itu manusiawi. Sayyidina Umar bilang, kau lebih aku cintai dari apapun asal bukan diriku, diriku aku lebih cintai Rasulullah. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Enggak beriman, kata Nabi, salah satu orang di antara kalian sampai aku lebih dicintai melebihi dirinya sendiri, saudara. Sayyidina Umar begitu dengar begitu, apa kata Sayyidina Umar? Innaka ahabbu ilayya min kulli syai' hatta nafsi allati baina jambai. Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari apapun, bahkan melebihi diriku sendiri ya Rasulullah. Begitu Sayyidina Umar jawab begitu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-an ya Umar, al-an ya Umar, sekarang baru imanmu sempurna wahai Umar, sekarang baru imanmu sempurna wahai Umar, ketika mencintai Nabi melebihi apapun dan siapapun. Alhamdulillah. Makanya ini kalau udah urusan cinta berkaitan dengan Nabi gak main-main. Ini emang cuma urusan cinta, urusan hati. Tapi di Al-Quran Allah sampai marah, Allah sampai murka kalau sampai kita cinta sesuatu melebihi Allah dan Rasulnya. Ini urusan cinta, ini urusan hati nih. Tapi kalau sampai ada yang kita cintai melebihi Allah dan Rasulnya, Allah murka dalam Al-Quran, saudara. Di dalam surat At-Taubah Allah berfirman, faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabbu ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiya amrullah wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allahumma salli ala Muhammad. Apa kata Allah nih? Allah dalam Al-Quran Allah bicara, ini bicara soal cinta nih Pak Bu, dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Qul, katakan wahai Muhammad, in kana abaukum, katakan kepada umatmu, kalau orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, pasangan kalian, keluarga kalian, harta kalian, kerjaan kalian, rumah kalian lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya, bahkan lebih kalian cintai dari jihad di jalan Allah,
sehingga ada panggilan Allah dan Rasulnya, ada panggilan jihad di jalan Allah, disampingkan gara-gara harta, gara-gara orang lain. Allah dan Rasulnya dikalahin, saudara. Apa kata Allah Ta'ala? Fatarabbasu, tunggu hatta ya'ti amrullah, sampai Allah kirimkan azabnya, saudara. Bahkan di ayat berikutnya Allah katakan, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kata Imam Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa' bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, itu ayat itu Allah nggak akan ngasih hidayah ke orang fasik. Dari ayat ini bisa diambil kesimpulan, kata Qadhi Iyad, kalau ada orang mencintai sesuatu melebihi Allah dan Rasulnya, berarti dia orang fasik. Kita tahu selama ini fasik cuma orang mabok, orang judi, nenggak minuman keras, zina, itu dianggap fasik. Iya betul, itu fasik. Tapi fasik bukan hanya itu, saudara. Masuk kalau kita cinta kepada sesuatu melebihi Allah, melebihi cintanya kepada Rasulullah, fasik, saudara. Na'udzubillah min. Saya mau tanya nih, sampai sini kira-kira orang Tambun jelas atau kagak? Kurang semangat, kurang jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu siap cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, siap meletakkan Allah dan Rasul di atas segala-galanya, siap berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Takbir, sallu ala nabi. Makanya saudara, mungkin ada yang bertanya, Bib, apa iya ada orang cinta sama Allah sama Nabi melebihi dirinya sendiri? Apa iya ada orang cinta sama Nabi ngelebihin cintanya ke keluarga? Atau teori doang kali itu? Mana ada orang cinta sama orang lain ngelebihin dirinya sendiri? Teori doang tuh yang Habib sampein, nggak ada prakteknya, saudara. Itu yang saya sebutkan tadi bukan sekedar teori. Para sahabat mempraktekkan itu di garda terdepan, saudara. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Kurang kompak jawabnya, apa kok disebut nama sahabat? Radhiyallahu an. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Itu kita kalau nyebut radhiyallahu anhu ketika disebutkan nama sahabat, itu mengeluarkan penyakit Rafidhah dari hati, saudara. Ngeluarin penyakit benci sahabat yang ada di kalangan Syiah, kalangan Rafidhah. Padahal cuma nyebutin radhiyallahu. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq itu sampai bilang ke Nabi, walladzi ba'atsaka bil haqq la islamu Abi Talib aqarru li'aini min islami Abi Quhafah li'annahu aqarru li'ainik. Demi Allah yang mengutusmu membawa kebenaran, andai kata paman Nabi Abu Talib masuk Islam, kata Sayyidina Abu Bakar, paman Nabi Abu Talib nih yang ngerawat Nabi, saudara. Jadi Nabi waktu dilahirkan, Sayyidina Abdullah ayah Nabi udah wafat ketika Nabi dalam perut kandungan. Setelah itu Nabi diurus oleh ibunya Sayyidatuna Aminah. Setelah Sayyidatuna Aminah wafat, Nabi diurus oleh kakeknya Abdul Muttalib. Setelah Abdul Muttalib wafat, yang ngurusin Nabi pamannya Abu Talib, ayah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saudara. Itu pamannya Nabi, saudara bapaknya Nabi. Abu Talib ini, saudara, ketika Nabi diutus, Nabi pengen banget Abu Talib masuk Islam. Cuman saudara, itu Abu Talib punya misi, pengen pasang badan buat Nabi. Beliau itu pasang badan ketika kufar Quraisy mau nyakitin Nabi, dipasang badan. Sehingga dia ngitung, saya masuk Islam, nanti kufar Quraisy kagak mau dengerin saya lagi, saya kagak bisa pasang badan. Akhirnya beliau menunda keislamannya. Walaupun di akhir hayatnya nanti ulama beda pendapat, tapi banyak di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya dari kalangan Ahlul Bait, di kalangan Sufiyah, itu mengatakan Abu Talib meninggal dalam keadaan muslim. Alhamdulillah. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, itu guru dari gurunya ulama Nusantara, nulis kitab khusus tentang itu, Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Al-Barzanji juga punya kitab khusus tentang itu, jelasin Abu Talib masuk Islam. Singkat cerita, saudara, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, waktu itu Nabi pengen banget Abu Talib masuk Islam. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saudara? La islamu Abi Talib, andai kata Abu Talib masuk Islam, aqarra li'aini min Islam Abi Quhafah, itu lebih membuat saya girang
daripada bapak saya sendiri Abu Quhafah yang masuk Islam. Kenapa? Li'annahu aqarru li'ainik, karena kalau Abu Thalib masuk Islam itu lebih bikin gembira hatinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sayang sama bapaknya, cuman karena ada urusan berkaitan Nabi didahuluin, saudara. Sayyidina Umar ibn al-Khattab nggak mau kalah. Sayyidina Umar ngomong sama Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, la antuslima ya Abbas ahabbu ilayya min islami Abil Khattab. Wahai Abbas, andai kata engkau masuk Islam itu lebih bikin saya girang daripada bapak saya sendiri Khattab yang masuk Islam, saudara. Kenapa? Li'annahu ahabbu ila Rasulillah, karena kalau Abbas pamannya Nabi masuk Islam, saat itu belum masuk Islam, kata Sayyidina Umar, kalau Abbas pamannya Nabi masuk Islam itu lebih bikin gembira hatinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang Sayyidina Umar nggak sayang bapaknya? Sayang, cuman karena berkaitan dengan Nabi didahuluin dari bapaknya, saudara. Ini baru yang laki yang terkenal, bahkan sahabat yang nggak terkenal. Ada sahabat yang nggak terkenal dari kalangan Ansor, dari kalangan perempuan. Ini ibu-ibu ada apa kagak nih? Banyak ibu-ibu. Bu, sehat bu? Masya Allah, nggak kelihatan ibu-ibu, makhluk goib ini nggak kelihatan, saudara. Bu, yang makin semangat saya doain makin disayang sama suaminya. Tapi yang agak semangat udah ngantuk-ngantukan, apalagi ngobrol, saya doain lakinya kawin lagi. Bu, lanjut. Perang di kalangan Ansor. Selesai perang Uhud di Madinah saat itu. Ketika itu umat Islam banyak yang wafat ketika perang Uhud. Bahkan ada yang bikin isu, orang-orang kafir dan munafik itu bikin isu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, saudara, supaya bikin umat Islam ngedon. Diisuin, dibikin gosip di perang Uhud Nabi wafat. Rombongan perang Uhud sampai datang ke Madinah. Ada perempuan Ansor nyamperin rombongan. Nih perempuan dikasih kabar, bapakmu wafat di perang Uhud, saudara laki-laki wafat di perang Uhud, suamimu juga wafat di perang Uhud. Dikasih kabar nih perempuan begitu. Apa jawaban nih perempuan? Madza fa'ala Rasulullah? Sabodo amat yang lain meninggal, yang saya mau tanya kabarnya Nabi bagaimana? Bu, dapat kabar. Kalau ada ibu-ibu dapat kabar, lakinya, bapaknya, saudara laki-lakinya wafat sekaligus, bu. Kira-kira kaget apa kagak, bu? Shock apa kagak, bu? Pingsan apa kagak, bu? Bisa pingsan, saudara. Masih sempat nggak mikirin yang lain? Nggak sempet. Ini perempuan dari kalangan sahabat dapat kabar ayahmu wafat, suamimu wafat, saudara laki-lakimu wafat. Kalau bahasa artinya sabodo amat, nggak peduli. Madza fa'ala Rasulullah? Yang saya tanya kabarnya Nabi bagaimana, saudara? Akhirnya sahabat jawab, bi khair, alhamdulillah. Nabi baik, alhamdulillah, kama tuhibbin, sebagaimana yang kau harapkan, yang kau inginkan. Ini perempuan dapat kabar dari sahabat doang, belum senang, hatinya belum tenang. Aruni hatta anzur ilaih, bawa aku ke Nabi, liatin aku supaya aku lihat langsung Rasulullah SAW dalam keadaan baik. Begitu itu perempuan diajak ke Nabi, dia lihat Nabi dalam keadaan baik, masih sehat, masih hidup, saudara. Apa jawaban perempuan tadi? Kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasulullah. Ya Rasulullah, musibah apapun asal bukan engkau kecil ya Rasulullah. Suami meninggal kecil, saudara meninggal kecil, anak meninggal kecil, asal bukan engkau ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini baru cinta, saudara. Ini iman sempurnanya begini nih. Ada laki-laki sahabat Zaid ibn Dathinah, udah mau dipenggal kepalanya, dikeluarin dari tanah haram buat dipenggal kepalanya. Abu Sufyan ibn Harb yang mimpin proses pemenggalan saat itu. Begitu palanya udah mau dipenggal, mau dieksekusi hukum mati, ditanya, anshuduka billah ya Zaid,
Mada tara law anna Muhammadan indana makanaka tudrabu unuquhu anta jalisun fi baina ahlik. Z, saya mau nanya, bagaimana menurutmu kalau kamu aku tukar dengan Muhammad? Biarin Muhammad dipenggal di sini, kamu bisa duduk senang-senang sama keluargamu. Biar Muhammad yang dipenggal di mari, saudara. Ini kesempatan depan mata, nyawa melayang depan mata. Kalau diterima tuh kesempatan, saudara, bisa jadi dia nggak jadi dihukum mati, saudara. Tapi Rasulullah yang akan dipenggal. Apa ditanya begitu? Jawaban sahabat Zaid ibn Dathina, wallahi la uhibbu anna Muhammadan fi makanihi alladhi huwa fi tusibuhu syaukatun wa ana jalisun baina ahli. Jangankan Nabi dipenggal kepalanya, demi Allah, andai kata kaki Nabi ketusuk duri, saya sedang senang-senang sama keluarga, saya kagak ridho senang-senang sama keluarga, sedangkan kaki Nabi ketusuk duri. Allahu Akbar. Terus itu kafir Quraisy geleng-geleng bilang apa ya? La ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. Aku nggak pernah lihat orang cinta sama orang lain seperti cintanya sahabat-sahabat Nabi Muhammad kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang bikin mereka seperti itu sampai rela berkorban nyawa? Apa sih yang bikin para sahabat begitu sampai keluarganya meninggal nggak diambil pusing, yang penting Rasulullah aman? Apa sih yang bikin para sahabat begitu entengnya ngorbanin harta, ngorbanin segala-galanya buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya satu, karena udah merasakan halawatul iman, manisnya iman. Dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 hal yang kalau 3 hal tersebut ada dalam hati seseorang, dia akan merasakan manisnya iman, saudara. Ya Allah, kalau udah ngerasain manisnya iman, hidup enak dunia akhirat, saudara. Apa yang bikin kita ngerasain manisnya iman? Salah satunya kata Nabi, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihim mimma siwahuma. Kalau Allah dan Nabi Muhammad sudah dia cintai melebihi selainnya, melebihi segala-galanya. Kalau Allah sama Nabi Muhammad dicintai melebihi segala-galanya, ketika itu akan dirasakan manisnya iman. Itu yang dirasakan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, Pak Bu, radhiyallahu an. Kalau disebut Bilal bin Rabah radhiyallahu an, Sayyiduna Bilal bin Rabah, asal usulnya beliau seorang budak. Zaman dulu itu budak, saudara, diperjualbelikan kayak barang. Itu budak zaman dulu. Tapi begitu masuk Islam, begitu ikut perjuangan Nabi, saudara, disiksa Bilal. Di siang hari, tengah hari bolong, saudara. Oh, tengah hari bolong di padang pasir nggak kayak tengah hari bolong di Bekasi. Bekasi aja kita ngap-ngapan udah siangnya, saudara. Di sono luar biasa. Saya kemarin pergi haji, mudah-mudahan semua di sini bisa haji insya Allah. Kemarin waktu saya pergi haji itu di padang Arafah, di hari Arafah itu panasnya 48 derajat. Itu sampai air es itu dari kulkas-kulkas, dari freezer-freezer itu dipakai bukan buat minum doang, buat nyiram pala, buat nyiram badan. Saking udah panasnya. Di jalan-jalan tuh orang ngambil air es tuh, diambil, disiram-siramin ke muka orang, ke badan orang, dan orang girang. Coba lu di sini ambil air es di kulkas, lu siram ke badan orang lagi naik motor. Kalau nggak digeplak lu. Di sono girang, kenapa? Karena saking panasnya. Disiram seger. Saking panasnya, saudara. Coba-coba jalan nggak pakai sendal, waduh, kalau nggak melepuh tuh kaki, saudara. Itu panasnya Timur Tengah luar biasa. Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Ini kok Sayyidina Bilal yang jawab dikit nih. Bilal bin Rabah radhiyallahu an itu sahabat Nabi itu, saudara, yang Nabi katakan Bilal masih di dunia, suara sendalnya udah kedengeran di sorga, saudara. Nabi yang ngomong tuh. Begitu masuk Islam disiksa sama tuannya, dijemur dengan telanjang dada di padang pasir sambil dipecutin, dicambukin, disuruh murtad. Jawabannya apa? Ahad, ahad, Allah, Allah, tetap Allah, Allah, Allah. Nggak mau keluar dari barisannya Nabi Muhammad. Akhirnya ditaruh batu besar di atas badannya, dicambukin, disuruh murtad. Nggak mau, ahad, ahad, Allah Esa, Allah Esa. Tetap konsisten di barisannya Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam setelah sekian lama di dalam kitab Bahjatun Nufus wa Tahalliha wa Ma'rifatu ma laha wa ma 'alaiha karya Ibnu Abi Jumrah, itu diceritakan ada yang nanya sama Bilal, wahai Bilal, ente kok tempo hari kuat banget, disiksa sampai sanggup. Mungkin kalau orang lain belum tentu sanggup, tapi Bilal disiksa bertahan, nggak mau tahu, sanggup dia. Apa jawaban Bilal? Ijtama'a indi halawatul iman wa alamul azab faghalabat halawatul iman. Kata Bilal, di hari itu aku merasakan dua hal. Aku merasakan manisnya iman dan aku merasakan sakitnya disiksa. Sakit disiksa, tapi di sisi lain aku merasakan manisnya iman. Faghalabat halawatul iman, sehingga manisnya iman membuat aku nggak berasa sama rasa sakitnya disiksa, saudara. Allahu Akbar. Itu yang dirasakan perempuan tadi. Itu perempuan dari kalangan Ansor, jangan dikira dia kagak sakit, saudara. Hancur, yang namanya perempuan tetap perempuan. Laki meninggal, suami meninggal, saudara meninggal, hancur berkeping-keping hatinya. Cuman gara-gara ini hati udah dipenuhin sama indahnya iman, manisnya iman, kayak di otaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sahabat yang lain. Apa yang membuat mereka berkorban? Harta. Oh, kalau kita mau ceritain pengorbanan sahabat sehari semalam seminggu lagi kagak rapi, saudara. Harta dikorbanin, waktu dikorbanin, tenaga dikorbanin, nyawa dikorbanin, darah dikorbanin, keluarga dikorbanin oleh para sahabat. Apakah mereka bukan manusia? Mereka manusia, saudara. Mereka manusia. Mereka bisa lapar, mereka bisa sakit, mereka bisa senang, mereka bisa sedih. Tapi apa yang membuat mereka berkorban untuk Nabi melebihi segala-galanya? Manisnya iman. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki ngerasain manisnya iman. Mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki ngerasain manisnya iman. Mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki ngerasain manisnya iman. Amin ya Rabbal. Makanya saya mau tanya terakhir, semua orang Tambun jawab yang kompak, siap cinta kepada Allah. Orang semangat siap cinta kepada Allah, siap cinta kepada Rasulullah, siap meletakkan Rasulullah di atas segala-galanya, siap berkorban untuk Rasulullah, siap mati untuk Rasulullah. Tambun angkat tangannya semua, takbir. Sallu ala Nabi. Ini jam berapa nih? Jam 11. Lanjut apa jangan? Lemes-lemes pisan, belum makan betul ya. Lanjut apa jangan? Ini kalau di Jakarta jam segini aja bencong udah pada tobat ini, saudara. Orang Tambun jam 11 masih ngaji. Lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Sampai subuh? Lu aja sampai subuh. Gue pulang, lu pikir gue robot ngaji sampai subuh? Setel tuh YouTube sampai subuh, saudara. Berarti ini semangat ngaji. Alhamdulillah. Udah paham? Ya udah, saya pulang kalau udah paham. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggak usah kejauhan dah, saudara, nggak usah kejauhan bicara berkorban nyawa buat Nabi. Yang modelnya iman kembang-kembang kepis ke kita, saudara. Iman pot-potan ke kita. Bicara soal korban keluarga, kejauhan. Berapa banyak diantara kita ngaku cinta sama Nabi, tapi untuk ngalahkan rasa ngantuk aja demi jalankan perintah Nabi kagak bisa. Ngaku cinta Nabi, hadir maulid, subuh kesiangan, pret. Ada nggak yang model begitu? Ada nggak yang model begitu? Ngaku cinta Nabi, subuh kesiangan, saudara. Ngalahin rasa ngantuk buat Rasulullah nggak bisa, apalagi disuruh ngalahin nyawa, saudara. Apalagi disuruh ngorbanin segala-galanya, ngorbanin ngantuk buat Nabi nggak bisa, saudara. Padahal Nabi udah bilang dalam hadis sahih, dzukira indahu rajulun nama hatta tatlu'a asy-syams. Ada yang cerita ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini bagaimana nih, ada yang tidur sampai matahari terbit kayak orang Tambun ya Rasulullah. Nah, di Tambun insya Allah dikit, insya Allah. Di sebelah sono banyak, cuman pindahan dari sini.
Nah, tambun banyak orang-orang soleh insyaallah, amin. Bagaimana nih ya Rasulullah, ada orang tidur sampai subuhnya kesiangan, matahari terbit ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Dzaka rajulun nama bala syaitanu fi uzunih. Itu yang tidur sampai subuh kesiangan, setan kencing di kupingnya. Yang ngomong Nabi. Makanya saya pakai bahasa Betawi sebagai orang Petamburan dan Rawabelong. Saya bilang apa? Orang kalau subuhnya kesiangan, mau cakep kek, mau ganteng kek, mau pinter kek, mau titelnya tinggi kek, mau ustadz lagi sekaligus, mau habib lagi sekaligus, kalau kesubuhnya kesiangan, itu kupingnya, palenya jadi jamban setan, saudara. Jadi jamban. Bu, ibu-ibu lemes-lemes banget, bu. Kalau subuh kesiangan pala jadi apaan, bu? Jamban setan, kurang kompak jadi apa, bu? Berarti ibu-ibu kalau punya suami subuhnya kesiangan, suaminya jamban. Berarti kalau ibu-ibu nyium suami yang subuhnya kesiangan, berarti nyium jamban. Lu makan tuh jamban setan. Jelas apa kagak? Nggak usah kejauhan dah, berkorban nyawa, berkorban keluarga. Berapa banyak diantara kita ngaku cinta Nabi, tapi ngalahin syahwatnya demi perintah, ngalahin syahwat mata demi perintah Nabi nggak bisa. Ngaku cinta Nabi tapi masih demen lihat yang haram. Ngaku cinta Nabi tapi demen lihat stalking yang nggak bener di Instagramnya, di TikToknya, demen lihat langsung mati tuh begitu gue bahas tuh. Lu demen nonton lo, jangan-jangan lo ya. Hati-hati saudara, ngaku cinta Nabi matanya nggak dirawat supaya bisa lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal saudara, ini kenapa saya lagi cerewet pornografi. Di mana-mana saya ceramah saya bahas saudara. Karena saya sedih luar biasa. Saya dapat data dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dan satu lagi data saya dapat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia. Saya dapat data, Bu. Ini jangankan orang dewasa ya Pak, Bu ya. Anak kecil di bawah umur, anak kecil di bawah umur yang kecanduan pornografi, bukan kecanduan. Anak kecil di bawah umur mendem suaranya yang ini. Cek. Nah, ini bagus, yang ini mendem nih. Cek. Bismillah. Bagus pak kagak? Bagusan. Ini dimatiin, mau dipinter deh. Biar gua kagak bisa bandingin. Cek. Bismillah. Ini lebih bagus. Ini aja nggak apa udah. Lanjut. Kenapa saya harus nyinggung masalah ini saudara? Saya sedih luar biasa. Saya dapat data dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia. Itu anak kecil di bawah umur. 66% anak laki-laki di bawah umur saat ini sudah pernah mengakses pornografi saudara. Dan 60% anak laki-laki di bawah umur udah pernah mengakses pornografi saudara. Itu yang pernah ngakses. Yang kecanduan tahun 2003 aja datanya, anak laki-laki, anak perempuan di bawah umur yang kecanduan pornografi, yang di bawah umur nih belum dewasa, angkanya tembus 5,5 juta anak saudara. Kecanduan. Ya Allah, ini calon-calon generasi penerus masa depan. Ini mayoritas adalah umat Islam, umatnya Nabi Muhammad. Dirusak sama pornografi, ngaku cinta Nabi saudara. Apalagi yang gede-gedenya. Ini belum yang mahasiswa, belum yang udah bangkotan saudara, belum yang udah dewasa. Padahal Bapak Ibu sekalian, ya Allah, saya kasih tahu sedikit nih. Ini kita belajar sedikit biar kita paham, biar kita tahu nikmat dari Allah Subhanahu. Allah tuh nyiptain di kita manusia otak. Tapi binatang Allah kasih otak juga nggak? Dikasih. Binatang Allah kasih otak. Makanya kalau kita Idul Adha tuh biasanya bikin gulai kepala kambing, begitu dibelek kepalanya ada otaknya apa kagak? Ada. Manusia punya otak, binatang juga punya otak. Cuman yang membedakan otak manusia dengan otak binatang apa, Beb? Kata para ilmuwan, di otak manusia itu ada satu bagian, di bagian depan sini nih.
namanya PFC, prefrontal cortex. Itu adanya di bagian depan sini. Kalau kita pas nepok jidat nih megang kepala, nah di situ tuh bagiannya. Itu bagian yang membedakan otak manusia dengan otak binatang. Fungsi PFC, prefrontal cortex tersebut untuk manusia bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, saudara. Untuk manusia bisa betul-betul bijak dalam mengambil sikap. Untuk manusia betul-betul bisa beretika dengan baik. Itu yang bergerak bekerja itu di otak namanya PFC. Dia posisinya di otak kita sebagai leader yang memimpin kerja bagian-bagian otak lainnya. Itu namanya apa tadi? PFC. Celakanya PFC ini fungsinya sangat penting di otak manusia, tapi celakanya dia gampang rusak, rawan rusak. Bagaimana PFC bisa rusak? Kalau otak banyak memproduksi dopamin. Bagaimana otak banyak memproduksi dopamin? Ada beberapa hal yang menjadi penyebab otak banyak memproduksi dopamin. Di antaranya satu, kalau dia mengkonsumsi narkoba. Kalau mengkonsumsi narkoba kecanduan, otaknya banyak memproduksi dopamin. Begitu otaknya banyak memproduksi dopamin, PFC-nya kerendam, rusak. Kalau PFC-nya rusak, udah nggak bisa ngontrol diri, mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, karena otaknya rusak, saudara. Jelas atau tidak? Makanya orang kalau udah kena narkoba diatur susah apa kagak? Dibilangin susah apa kagak? Otaknya rusak. Kena otaknya tuh bagian sini tuh. Orang mabok juga begitu. Orang kalau udah hobi mabok dibilangin bener kagak bisa. Susah diajak bener, saudara. Karena otak bagian sininya udah rusak. Ada lagi yang lebih parah. Kalau narkoba ngerusaknya 3 titik. Tapi ada yang lebih parah, ngerusaknya sampai 5 titik. Apa namanya, Beb? Yang lebih parah kata ilmuwan namanya narkolema. Namanya apa? Orang Tambun pernah dengar narkolema? Itu singkatan, artinya narkoba lewat mata, saudara. Paham? Narkoba lewat mata, pornografi. Itu narkolema, narkoba lewat mata, saudara. Kalau tadi narkotika ngerusak 3 titik di otak, narkolema ngerusak 5 titik di otak manusia, saudara. Kalau udah kecanduan. Bahkan ada ilmuwan melakukan penelitian, orang-orang yang kecanduan pornografi otaknya dicek pakai MRI. Itu begitu dicek, kerusakan yang terjadi di otak manusia akibat kecanduan pornografi itu sama seperti kerusakan yang terjadi diakibatkan oleh tabrakan kendaraan, saudara. Jadi andai ada orang tabrakan kagak pakai helm, kena palenya, saudara, rusak otaknya. Itu kejadian otak rusak itu sama kayak orang yang kecanduan film porno, saudara. Na'udzubillah min. Begitu otaknya rusak, apa yang terjadi, saudara? Dia udah nggak bisa bedain tuh PFC-nya rusak, mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, sulit ngebedain. Sulit bijak dalam mengambil sikap, minder, apalan, mandek, saudara. Tumpul palenya, dibilangin kagak ngerti-ngerti. Bahkan karena udah rusak otaknya nggak bisa bedain mana baik mana buruk, akibatnya apa? Terjadi pemerkosaan, mulainya dari pornografi, saudara. Terjadi abis itu pelecehan seksual, terjadi abis itu, saudara, penyimpangan seksual. Kenapa sekarang makin banyak orang homo, makin banyak orang lesbi, saudara? Terjadi penyimpangan seksual gara-gara awalnya pornografi. Begitu otaknya rusak sampai nggak bisa bedain. Laki udah nggak bisa bedain suka sama laki sama perempuan. Perempuan udah nggak bisa bedain suka sama laki atau perempuan. Banyak yang bermula dari pornografi. Na'udzubillah. Amin. Padahal Nabi dari 1400 tahun lalu wanti-wanti, Pak Bu. Apa kata Nabi SAW? An-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis. Kata Nabi, mata tuh kalau ente pakai buat ngelihat yang haram, itu pandangan ngelihat yang haram adalah panah-panah beracun yang ditembakkan oleh iblis. Kalau udah ngelihat yang haram, saudara, demen ngelihat yang haram di media sosial, di internet, di TV, demen ngelihat yang haram-haram tuh, saudara. Itu ibarat sedang menyodorkan dirinya kepada panah-panah beracun yang ditembakkan oleh iblis, saudara. Ditembak otaknya, ditembak hatinya. Begitu ditembak hatinya, otaknya, apa yang terjadi, saudara? Diajak baik susah, dikasih nasihat susah, nggak ngerasain manisnya sholat, nggak ngerasain manisnya zikir, nggak ngerasain manisnya sholawat, nggak ngerasain manisnya ibadah.
nggak ngerasain manisnya iman. Kenapa? Otaknya udah ditembak dengan panah iblis. PFC rusak tuh bahasa sekarang, bahasa Nabi 1400 tahun lalu itu udah ditembak sama panahnya iblis dan dibuktikan oleh ilmuwan saat ini, saudara. Makanya kata Nabi SAW, faman tarakaha makhafatan lillah, siapa yang ninggalin pandangan yang haram karena takut kepada Allah. Syahwatnya ngedorong dia nih, begitu sendirian di kamar, HP di tangan, kuota banyak, pengen lihat yang haram-haram. Syahwatnya ngedorong buat lihat yang haram, tapi dilawan itu hawa nafsunya, saudara. Karena makhafatan lillah, dia tahu, sadar, Allah ngelihat saya, Allah nyaksikan saya, Allah tahu apa yang saya lakuin, apa yang saya lakuin di bawah pengawasan Allah. Terus saya ngelihat, nggak malu sama Allah. Dan yang lebih penting dari itu semua, saudara, Nabi Muhammad SAW mengatakan, man lam wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Kata Nabi Muhammad, yang nggak bisa ngelihatku nanti di hari kiamat celaka. Terus mata yang suka ngelihat porno, bagaimana di akhirat memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saudara, faman tarakaha makhafatan lillah, kata Nabi Muhammad, siapa yang ninggalin tuh pandangan yang haram, kenapa? Karena makhafatan lillah, karena takut sama Allah Ta'ala. Karena takut juga besok di akhirat nggak bisa mandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi, saudara? Abdalallahu ibadatan yajidu halawataha fi qalbih. Orang yang berusaha nggak ngelihat yang haram, Allah akan gantikan dengan manisnya rasa ibadah di dalam hati, saudara. Langsung enak sholat, enak zikir, enak baca Quran, nikmat merasakan kenikmatan iman. Alhamdulillah. Makanya nih anak-anak muda, saya ingatkan, anak-anak muda ini dihantui dengan berbagai macam serangan. Orang-orang barat tahu kalau mau nyerang umat Islam pakai rudal ribet, nyerang umat Islam pakai tank ribet, apalagi pakai nuklir, nanti berhadapan dengan HAM, berhadapan dengan undang-undang internasional. Maka bagaimana cara ngerusak anak umat Islam? Nggak usah repot-repot pakai rudal, tembak mereka dengan rudal perang mental, rudal perang akhlak, rudal perang psikologis, dibikin rusak mentalnya, etikanya, akhlaknya, dihancurkan, salah satunya dengan pornografi. Anda kira itu industri pornografi yang menghabiskan miliaran dolar nggak ada sponsornya, saudara? Nggak ada grand design, nggak ada desain besar buat ngancurin umat Islam, itu buat ngerusak, pengen dibikin rusak anak-anak umat Islam. Maka anak-anak muda saya ingatkan, kalau yang pernah ngelakuin segera taubat sama Allah. Dza waqta taubatik yal 'asi idza batatub. Sekarang waktunya tobat nih di majelis maulid. Kalau kau pengen tobat, tancepin dalam hati, jaga otak yang Allah kasih itu, jaga, saudara. Dan jaga mata ini agar bisa mandang Nabi Muhammad besok di hari kiamat. Orang-orang tua saya mau ingetin, kalau udah ngasih ke HP anak tuh jangan dirusak, jangan dilepas begitu aja. Berapa banyak anak-anak yang rusak, manusia yang rusak gara-gara handphone. Tahunan dididik, 2 hari 3 hari megang handphone, ngeliat macam-macam, rusak. Betul atau tidak? Tolong bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak dikasih handphone, anaknya jangan dilepas begitu aja, saudara. Berapa banyak bapak-bapak di masjid rajin ke masjid musola, bapak-bapak ibu-ibu rajin ke majelis, anak perempuannya di kamar lagi video call sama laki, nggak tahu apa yang dilakuin, saudara. Jangan sampai udah terlambat baru nyesel. Bapak-bapak ibu-ibu ngasih HP ke anak, lihat apa yang dibuka sama anaknya, cek historinya, saudara. Apa yang dibuka di Instagramnya, apa yang dibuka di YouTube-nya, saudara, apa yang dibuka di websitenya, cek jejak pencariannya. Nggak, bukan tajasus, bukan melanggar privasi, nggak. Kita mau jaga anak kita biar selamat, biar nggak rusak, saudara. Dan mohon maaf, kadang-kadang anak kecil mainnya game, Pak. Ini saking seremnya nih, mainnya game, kelihatannya game. Saya berapa kali dapetin ada bocah-bocah main game, gamenya game, bener game, cuman iklannya porno, saudara. Iklannya perempuan buka-bukaan, dari kecil udah mau dirusak, saudara. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Yang main-main game tahu, saudara, paham. Kadang-kadang game-game yang nggak berbayar tuh iklannya macam-macam, saudara.
Makanya hati-hati ya Allah, orang-orang tua tolong jaga pandangan anak-anaknya dari yang haram, supaya besok anak-anak kita bisa girangin kita depan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai tuh anak otaknya udah rusak baru nyesel. Kalau otaknya udah rusak jangan kaget kalau dinasehatin susah, nggak ngehormatin orang tua, dibilangin bager, bandel, bangor, kagak mau ngerti, akibat otaknya rusak. Jangan sampai itu terjadi pada anak-anak kita, saudara. Dan juga kami ingatkan pemerintah Republik Indonesia, tolong serius, jangan main-main urusan pornografi, saudara. Kami minta siapapun yang terlibat dengan pornografi, pelakunya, artisnya, website yang punya websitenya, yang menyiarkannya, yang menge-share-nya sekalipun, kami minta tangkap. Jangan biarkan umat Islam dirusak dengan pornografi. Makanya saya mau tanya umat Islam semuanya Bekasi, siap perang melawan pornografi? Siap perang melawan pornografi? Siap jaga diri kita dari pornografi? Siap jaga anak-anak kita dari pornografi? Takbir! Sallu ala Nabi. Oleh karena itu, saudara, sebagai penutup, ingat baik-baik pesan Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki. Kalau kita emang betul-betul cinta Nabi, saudara, maka lihat, kalau kita mau ngelakuin sesuatu, pertimbangin Rasulullah ridho apa kagak, saudara. Setiap mau ngelakuin sesuatu timbangannya gampang, nih Nabi ridho apa kagak nih. Ridho, lanjutin. Tapi kalau Nabi nggak ridho, jangan coba-coba dilanjutin, saudara. Karena kata Rasulullah, tu'radu alayya amalukum, amal kalian, kata Rasulullah dalam hadis, akan disetor Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dalam kubur, Nabi Muhammad dapat laporan amal yang kita lakuin, saudara. Itu bakal disetor sama Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai Nabi ngeliatin kita lagi beramal amalan yang bikin ngecewakan baginda Nabi Muhammad. Ingat keluar dari maulid ini, saudara, kalau mau ngelakuin sesuatu, Nabi ridho apa kagak nih? Mau pakai pakaian, lihat Nabi ridho kan di pakaian yang saya pakai. Kalau sekiranya ngelanggar syariat, buka aurat, Nabi udah pasti kagak ridho tuh, jangan dilanjutin, saudara. Mau ngapa-ngapain, mau ngawinin, acara kawinan bagus syariat Nabi, tapi lihat hiburannya apa nih. Kalau hiburannya ada perempuan kagak pakai jilbab, nyanyi, laki perempuan campur joget, bapaknya haji ikut-ikutan nyumbang nyawer, saudara. La ilaha illallah. Hitung-hitungannya Nabi ridho kan nih kalau Nabi lihat yang begini nih. Kalau Nabi kira-kira nggak ridho, jangan dilanjutin. Mau apapun yang kita lakukan, ingat yang kita cari ridho Allah, ridhonya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Maka terakhir sebagai penutup, sama-sama kita baca sholawat. Hadroh masih ada apa kagak hadroh? Masih ada hadroh? Masya Allah. Nah, anak-anak hadroh masih rajin sampai jam segini. Mudah-mudahan kita doain bininya 3 semua, insya Allah. Udah tua-tua lagi hadroh jadi. Nggak bercanda bu, bercanda bu. Saya bini 1 soalnya, jadi kalau saya ngedoain itu kagak gobul. Kita baca sholawat, mudah-mudahan yang punya sholawat, yang punya hajat Allah kabul hajatnya, insya Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Dan kita doain juga berkat sholawat, mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah, Gaza diberikan kemenangan oleh Allah, semua yang bantu Palestina dikasih menang sama Allah. Israel hancur, Israel hancur, Israel hancur. Ala hadhihi niyah wa likulli niyah salihah bi sirril Fatihah. Ayo sama-sama kita baca sholawat. Kita baca sholawat semua, keluarin suaranya. Kita geterin kampung kita dengan sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ashghili zalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ashghili zalimin بالظالمين وأخرجنا من بينهم وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى
الله أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا إلى يوم الآخرة اسمنا اللهم صل سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة نبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. تكبر الله أكبر الله أكبر صلوا على النبي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات. Masing-masing angkat tangan, tundukkan kepalanya masing-masing, minta semua hajat-hajatnya sama Allah, insya Allah Allah kabulkan berkat Nabi Muhammad. Ya Allah. واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية معنوية دنيوية بجاه خير البرية يا مولانا يا مجيب حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا الله تقضي حاجاتنا قريب يا الله تقضي حاجاتنا قريب يا الله يا رب العالمين. ثم إلى رخصنا ولد عبد الرحمن مرضى الشريف ضمن فضل بن يحيى والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum saya tutup saudara, saya mengundang semua masyarakat Tambun. Nah, ini saya udah datang ke Tambun, giliran orang Tambun datang ke tempat saya. Setuju? Kapan Beb? Insya Allah kami dari Majelis Huraidah yang mana Al-Fakir merupakan khadimnya akan menyelenggarakan
acara Jakarta Barat bersolawat dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul abah saya almarhumul maghfurlah Al Habib Abdurrahman bin Umar Al Attas yang ke-6. Di mana Habib acaranya? Kapan acaranya? Tanggal 1 Juni. 1 Juni itu. 1 November. Tanggal berapa? 1 November. Tanggal berapa? Hari Jumat malam Sabtu. Hari Jumat malam Sabtu, mulai isya berjamaah. Jadi orang Tambun sebelum maghrib mesti berangkat itu. Mulai isya berjamaah dari sampai selesai. Insya Allah diadakan di Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dekat di rumah ibu saya sana, di majelis sana. Kalau dari sini tinggal Google Map, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sukabumi Selatan, Kelurahan Sukabumi Selatan, pokoknya cari Google Map ketemu tuh, langsung di situ acaranya. Tapi jangan ke Sukabumi Jawa Barat nanti nyasarnya. Sukabumi Selatan Jakarta. Ya insya Allah rencana yang akan menyampaikan tausiah Sayyidul Walid Imam Besar Al Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, juga akan dihadiri para kiai-kiai lainnya, ada Kiai Munawir, Kiai Mahfud, Kiai Haji Muallim Ubaidillah Hamdan, Muallim Kiai Maulana Kamal Yusuf, juga munsyid internasional Habib Abdullah bin Ali Al Attas baca maulid, kemudian munsyidnya Said Abbas Al Maliki, munsyidnya Said Muhammad bin Abdul Maliki dan lain sebagainya. Insya Allah siap hadir, siap ramaikan ya, insya Allah. Pokoknya malam nih satu kampung kosongin dulu, berangkat ke sana dah. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Ini malam kita kumpul di tempat ini, besok di akhirat kita kumpul sama Rasulullah. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.